Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra JIC pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehat harapan kita semua agar dengan sehat ini kita bisa lebih maksimal lagi beraktivitas tentunya. Semoga hari ini mitra JIC siapapun yang akan segera kita lakukan menjadi ladang amal kita, mitra. Dan kita begitu bahagia untuk melewati semua aktivitas kita hari ini. Pagi hari ini kami hadir di Ngobrol Pagi. Dan mitra, seperti yang sedang kita rasakan bersama saat ini, tentu belum pada posisi yang sangat betul-betul normal aktivitas kita. Terus kita juga masih terus waspada dengan kondisi saat ini dari sisi kesehatan. Dan kalau kemarin kita sempat membahas di pertemuan sebelumnya bagaimana juga tentang perekonomian kita gitu kan, tentang Indonesia kita, perekonomiannya, juga tentang individu kita gitu kan. Ada yang sedikit bergeser di beberapa bulan terakhir ini bisnisnya, yang sebelumnya mungkin lebih mengandalkan yang offline gitu kan, tapi sekarang mungkin online menjadi jalan dan alternatif terbaik. Seperti yang sudah dibahas juga kemarin sebelumnya, bahwa kurang lebih ada 3 pendidikan, 3 bisnis yang hari ini semakin kelihatannya meningkat, pengiriman, jasa pengiriman barang, terus digital online dan juga pendidikan. Nah, mitra JIC, hari ini kita tidak akan membahas tentang dunia bisnis, tapi kita melihat kembali bagaimana tentang pendidikan, dunia pendidikan. Dan spesial hari ini kita akan melihat, menyoroti, dan bagaimana sesungguhnya kondisi pendidikan Islam di pasca atau yang sedang kita masih alami saat ini di COVID-19. Nah, mitra JIC khusus dengan pendidikan Islam ini, pengamat pendidikan Islam sudah hadir bersama kita dan betul-betul akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan untuk itu mitra, kami undang semua mitra, apakah Anda sebagai orang tua siswa yang hari ini mungkin sedang mencari lembaga pendidikan Islam yang tepat setelah lulus di jenjang saat ini dan akan masuk ke jenjang berikutnya. Para penyelenggara pendidikan juga ini sangat penting sekali untuk Anda bergabung bersama kami. Dan para pimpinan pondok pesantren, karena yang kita kupas hari ini tidak saja tentang lembaga pendidikan Islam, tapi juga bagaimana tentang pondok pesantren yang ada di Indonesia hari ini dengan menghadapi pasca COVID-19 ini. Hadir bersama kita Dr. Indra Martian, selain beliau juga pengamat pendidikan Islam, beliau juga direktur beasiswaku, yang kalau tidak salah kita di beberapa pertemuannya sempat membahas beasiswaku seperti apa dan bagaimana. Nah, hari ini kita akan fokuskan tentang strategi pendidikan Islam dan pondok pesantren pasca COVID-19. Dr. Indra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa. Kabar sehat, Ustaz? Sehat selalu, Pak Ade, insyaallah. Langsung dari Bekasi atau dari mana? Langsung dari Bekasi. Langsung ya, kita meluncur tadi di jalan ada sedikit ya agak padat, macet ya, insyaallah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah sampai ke Radio JIC untuk memberikan sedikit pencerahan terkait dengan masalah pendidikan Islam dan pondok pesantren pasca COVID-19 ini. Oke, alhamdulillah. Gimana tentang kesibukan dengan kondisi saat ini? Iya, kalau kita melihat keadaan pendidikan khususnya pendidikan Islam dan kemudian pendidikan pondok pesantren secara umum mengalami ujian yang berat lah ya. Hari ini dengan adanya corona ini mengalami ujian yang berat. Namun sebelum menginjak bagaimana terkait dengan keadaan pondok pendidikan Islam, keadaan pondok pesantren, kemudian pada masa COVID, dan kemudian bagaimana solusinya terkait dengan strategi membangun sistem pendidikan Islam dan pondok pesantren pasca COVID. Sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah konsep pendidikan Islam, Pak Ade ya. Jadi kalau kita konsep pendidikan Islam itu banyak para ulama, kemudian pengamat pendidikan, kemudian mendefinisikan terkait dengan pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kemudian pendidikan Islam ini secara garis besarnya, secara globalnya, pendidikan Islam itu bertujuan untuk menjadikan manusia taat kepada Tuhannya. Bertujuan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mampu menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan secara umum. Teorinya seperti itu, globalnya seperti itu. Kemudian mengutip perkataan, saya sependapat dengan perkataan Dr. Adian Husaini, ya, pengamat pendidikan juga, yang mengatakan bahwa tujuan daripada pendidikan Islam itu
yaitu membangun good man lah ya, membangun manusia yang baik, ya, manusia yang baik, manusia yang soleh, gitu ya. Jadi pendidikan Islam itu bukan membangun tingkat keekonomian yang besar, terus kemudian gelar yang tinggi, bukan. Tetapi pada hakikatnya pendidikan Islam itu membangun bagaimana membangun manusia yang baik, ya, manusia yang soleh seperti itu. Lalu ukurannya, ya, peradabannya atau ukuran pendidikannya tercapai atau tidak, maka kemudian ada beberapa parameternya, ya. Yang pertama itu parameternya dia mengenal Tuhannya, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jika parameter pertama ini berhasil, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kemudian apa yang harus ditunaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap berhasil. Parameter pertama pendidikan Islam itu. Yang kedua, dia mencintai dan mengenal nabinya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan kehidupannya, perilakunya, termasuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai suri tauladan yang ditaati, yang kemudian dijadikan pedoman hidupnya. Kemudian yang ketiga itu adalah menjadikan ulama, ya, ulama sebagai panutan hidupnya, ya, karena ulama itu warasatul anbiya, ya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga kemudian kiblatnya itu kepada para ulama, tentunya para ulama yang soleh, ya. Kemudian yang keempat parameternya menjadikan ilmu pada tempat yang mulia, ya. Dia mengetahui ilmu, ya, mengetahui ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah, mengetahui ilmu yang bermanfaat buat dirinya, buat umat, dan ilmu yang tidak bermanfaat buat dirinya, buat umat. Dan yang terakhir, parameter keberhasilan pendidikan Islam itu adalah ketika dia mampu menjadi khalifatul fil ardh, ya, menjadi pemimpin-pemimpin manusia di muka bumi, ya. Jika parameter-parameter itu kemudian bisa diwujudkan dalam sebuah pendidikan, ya, baik pendidikan yang mengatasnamakan Islam atau pendidikan umum tetapi pada hakikatnya bersendi dengan nilai-nilai Islami tersebut, maka pada hakikatnya dia sudah mengusung konsep pendidikan Islam, ya. Jadi itu di situnya, ya. Kemudian di mana perbedaan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum, ya? Perbedaannya adalah di masalah adab, ya. Islam memberikan catatan adab yang baik, ya, akhlak yang mulia, ya. Kalau kita lihat di dalam misalkan kitab Ulumul Quran itu, ya, kita bahas itu bahwa di dalam Ulumul Quran itu ada terkait dengan 3 bagian daripada Al-Quran. Yang sepertiganya itu terkait dengan al-aqidah, berbicara terkait dengan akidah. Yang kedua itu terkait dengan ahkam syariah, hukum-hukum syariah, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan masalah akhlak. Nah, yang membedakan pendidikan Islam adalah terwujudnya akhlak dan adab yang baik, ya. Jika pendidikan Islam itu mampu mewujudkan itu, maka dia dikatakan memiliki keunggulan atau memiliki ciri khas, ya, pendidikan Islam itu sendiri, ya. Jadi ada adab dan ada akhlak, ya. Itu menjadi contoh daripada pendidikan Islam. Selain pendidikan Islam mewujudkan akidah yang sahihah, akidah yang benar, ibadah yang sahihah, ibadah yang benar, kemudian matinul khuluq, akhlak yang benar, kemudian misalkan sahihu amal, amal yang baik. Tapi kalau kita lihat fenomenanya hari ini, ya, yang menjadi tantangan pendidikan hari ini ke depan ini adalah mampu tidak ada pendidikan sistem pendidikan kita itu menyerap apa yang menjadi konsep dalam Islam, ya. Kita lihat misalkan peradaban di luar lebih unggul dibandingkan dengan di Indonesia. Bisa jadi karena sistem pendidikan di Indonesia ini tidak mengadopsi atau tidak mengambil sistem pendidikan Islam secara utuh, parsial, ya. Jadi sistem pendidikan hari ini dibangun berdasarkan bukan ideologis, ya. Ini yang kemudian menjadi pergeseran terkait dengan pendidikan sekarang, ya. Ada bukan hanya pertimbangan ideologis dalam mendidik, tapi kemudian ada pertimbangan bisnis dan ekonomis, ya. Jadi kita lihat, kita cermati hari ini tumbuh dan marak, gitu ya, istilahnya sekolah-sekolah, misalkan sekolah dasar Islam terpadu. Namun cukup realitanya ya hampir menjamur di semua daerah dan di semua wilayah, ya, tersebar di Indonesia. Namun realitanya yang namanya sekolah dasar Islam terpadu itu, ya,
hampir saya mensoroti itu hampir berbasis dengan bisnis dan sisi ekonomis. Sekarang jarang kita temukan sekolah dasar Islam terpadu yang kemudian biayanya murah. Ya, hampir mayoritas yang namanya sekolah dasar Islam terpadu, SMP Islam terpadu, SMA Islam terpadu itu biayanya tinggi. Sehingga pertimbangannya ketika dunia Islam ini, ketika sebelum adanya corona itu ya, dunia Islam sendiri pendidikan itu sudah bergeser. Ya, bergesernya itu dari yang kemudian awalnya ya para ulama awalnya mendidik itu dengan dasar ideologi, membangun kesadaran keimanan, membangun kesadaran ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak terlalu dianggap penting, ya. Tidak dianggap terlalu penting. Hari ini jika dia mampu membayar uang gedung terhadap sekolah tersebut, siap menjalankan membayar uang SPP, maka dia akan diterima. Meskipun kualitasnya mungkin belum memenuhi itu semua. Ini menjadi masalah tersendiri. Artinya ketika sekolah SDIT atau IT lah ya, Islam terpadu ketika bergeser ke bisnis dan ekonomis, secara praktis ditinggalkan yang ideologis. Secara praktis ditinggalkan ideologis, secara penuh tidak. Ada, cuma lebih banyak pertimbangan bisnis dan ekonominya. Ya, jadi hari ini wajar kalau kemudian lulusan daripada sekolah-sekolah dasar yang ada IT-nya, yang kemudian ada SMP IT-nya, dan yang lain tidak menjamin dia memiliki akidah yang baik, tidak menjamin ibadahnya bagus, tidak menjamin akhlaknya juga bagus. Karena ada sisi-sisi daripada bisnis yang lebih diutamakan dibandingkan dengan ideologis. Ya, berbeda dengan pendidikan masa-masa sebelum sekarang sekolah Islam marak itu, maka kemudian lebih kepada ideologis. Ya, begitupun dengan pendidikan di perguruan tinggi hari ini banyak. Ya, jadi kampus yang memang bersendikan kepada nilai-nilai Islami, ya mungkin hanya terhitung beberapa saja. Ya, selebihnya berkonsep kepada bisnis. Ya, bisnis oriented ya, jadi hanya mementingkan kepentingan bisnis. Jadi inilah yang terjadi dinamikanya terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia. Padahal kalau kita melihat misalkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, kita dapati bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah menciptakan warga negara yang beriman dan bertakwa. Itu yang pertama. Ya, baru kemudian yang lainnya terampil, cerdas, ya, sesuai bisa mengungkapkan sesuai dengan kehidupan demokrasi dan yang lain. Itu adalah tujuan belakangan. Tapi tujuan yang pertama yang dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan itu adalah menciptakan manusia-manusia yang beriman dan yang bertakwa. Nah, seharusnya ini frame ini menjadi frame yang sangat besar untuk orang-orang yang terlibat dalam akademik, ya, terlibat dalam sistem pendidikan. Dijaga baik ya malah. Dijaga baik harusnya menjadi prioritas yang utama, ya, menjadi prioritas utama sehingga kemudian inilah target utama keimanan dan ketakwaan. Iya. Ya. Kalau muncul pertanyaan barusan, kalau saja IT, misal kita tadi bicara tentang ideologis ya. Kalau saja IT tidak dijadikan rujukan atau ragu bagi orang tua yang ingin menyekolahkan yang ideologisnya kuat, lantas pilihan mana yang kira-kira bisa menjawab tantangan atau kebutuhan orang tua ingin mengamanahkan anaknya ke lembaga pendidikan tersebut? Saya tidak katakan bahwa semua IT tidak baik, tidak ya. Tapi banyak di antara sekolah-sekolah IT ini yang bagus, ya kan? Sekolah Islam terpadu itu yang bagus. Maka di sini pinter-pinternya orang tua memilih, ya. Mana sekolah-sekolah yang memang bersendikan kepada nilai-nilai Islam yang utuh, ya. Ini pintar-pintarnya orang tua karena sekolahnya itu banyak, ini kan. Betul. Seluruh Indonesia ini adalah banyak, penduduknya banyak. Maka bisnis sekolah itu adalah bisnis yang tidak pernah tutup selain daripada rumah sakit, gitu ya. Selain daripada kuliner, makanan. Bisnis sekolah itu tidak pernah tutup karena kebutuhan. Alat ukur yang harus diketahui. Alat ukurnya itu, ya, alat ukurnya itu adalah timbulnya pendidikan adab pada sekolah tersebut. Ya, saya pernah jalan-jalan ke Solo misalkan, ya, ini sebuah contoh yang pondok pesantren yang saya anggap baik, gitu ya. Kemudian saya masuk ke pondok pesantren tersebut dan kemudian saya mendapati anak-anak yang berbeda dibandingkan dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Akhlaknya lebih terjaga, ya, akhlaknya lebih terjaga. Bahkan ketika kita datang itu, santri-santrinya itu yang bertemu dengan kita, gitu ya, bertemu dengan kita langsung dia mendatangi kita dan mencium tangan kita. Ini salah satu contoh. Outputnya yang betul. Bisa dijadikan ini salah satu contoh, gitu ya. Dan itu terjadi bukan hanya sekali. Maksudnya ketika kita berpapasan lagi, dia ambil tangan kita, dia cium kembali. Kalau misalkan dalam sehari itu 5 kali berpapasan dengan kita, maka
5 kali dia mengambil tangan kita dan mencium. Ini merupakan salah satu adab pendidikan yang dipraktekkan secara nyata dalam konsep pendidikan Islam di Indonesia. Iya, di mana tantangan hari ini sangat Betul. luar biasa, mereka tergeser sangat mudah ya, Ustaz ya. Betul. Oke, baik. Itu konsep pendidikan. Konsep pendidikan terkait dengan ini. Nah, terkait dengan kondisi hari ini, pendidikan Islam ketika corona ini mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Karena pendidikan hari ini terbiasa dengan konsep tatap muka, ya, terbiasa dengan konsep tatap muka dan bukan daring, ya. Kopi darat. Kopi darat. Jadi terbiasa dengan konsep tatap muka, ya. Bahkan ada pondok pesantren atau ada sekolah yang lain lebih dengan konsep mulajamah. Ya, mulajamah itu konsep ya guru dengan muridnya ya, berinteraksi, satu murid satu guru gitu ya. Nah, kalau yang lain kan sistem klasikal di kelas ya, gurunya satu, muridnya banyak gitu ya, seperti itu. Namun dua-duanya terdampak hari ini, ya, dengan adanya corona terdampak, ya. Saya survei beberapa pondok pesantren hari ini tidak ada yang mampu merespon pergerakan ini yang sangat cepat. Ya, mereka rata-rata belum siap. Pendidikan umum bagaimana? Sekolah dasar dan yang lain yang sama seperti itu. Maka hari ini ada ketika corona datang ke Indonesia itu, dari Februari atau dari Maret sampai sekarang itu, ada mata pelajaran yang begitu panjang yang kemudian tidak diajarkan dengan baik oleh guru-gurunya. Tidak disiapkan karena guru-guru kita hari ini terbiasa dengan tatap muka memang. Tidak terbiasa dengan menyiapkan konsep, sistem komputer, daring, dan yang lain-lainnya. Ya, itu tidak terbiasa. Maka kemudian, ketika corona ini, maka kemudian terjadi kualitas yang berkurang. Ya, dalam sistem pendidikan Islam, ya, kemudian pendidikan akhlak bisa, kalau secara konsep bisa diajarkan, tapi kemudian ketika corona datang ini yang tersendat-sendat, ya, pendidikan kemudian pelajaran fikih sama tersendatnya, bahkan bahasa Arab itu yang kemudian hari ini menjadi PR besar, ya, PR besar. Maknanya bahwa bahasa Arab aja ketika tatap muka aja murid aja belum tentu paham, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kemudian ini menjadi PR yang besar ya untuk pengurus sekolah-sekolah tersebut ya. Dan ini harus segera diantisipasi ya. Maka kebijakan pemerintah itu kemudian akan menunda atau memberlakukan menerima tetap pendidikan pada Juli ini masuk untuk sekolah tingkat dasar dan menengah, dan kemudian tetap untuk perguruan tinggi masuk di September Oktober, tapi pembelajaran tetap menggunakan daring, ya. Menggunakan sistem kuliah jarak online. Jelas kelihatan terhambat saja. Jelas terhambat. Ya. Dan kemudian infrastruktur daripada setiap sekolah itu yang tidak sama, itu juga yang menjadi permasalahan sekarang. Ya, kehidupan orang tua, wali, santri, murid yang kemudian dia tidak memahami mungkin ya, tidak memahami cara belajar online dan lain-lain, ini menjadi problem tersendiri. Betul. Ya, kehidupan mahasiswa yang kalau kuliah ya harus online, tidak memiliki pulsa, itu jadi masalah sendiri. Banyak ya, masalah sendiri ya. Berbeda dengan di Malaysia, misalkan di kampus saya waktu S3 ya. Di kampus saya S3 itu ya, ketika kehidupan sekarang ini ya, semua mahasiswa diberikan pulsa ya, kalau dalam bahasa kita ya. Diberikan pulsa kuota 1 giga per bulan. Ya. Diberikan gratis sarana untuk mengakses tersebut ya. Bahkan di kampus saya itu UNIZA, University Sultan Zainal Abidin itu kemudian dia buat pelajar-pelajar yang tidak memiliki notebook, tidak memiliki laptop itu dibelikan sama kampus. Nah, di Indonesia kan tidak ini. Satu permasalahan karena mungkin mahasiswanya terlalu banyak gitu kan. Sehingga kalau harus di-cover oleh kehidupan kampus, maka ini akan menjadi biaya yang sangat besar. Gitu. Iya. Kalau untuk melihatnya presentasi terhambatnya pendidikan, kalau tadi kita melihat orang tua juga belum tentu teknologinya kuat atau gaptek lah istilahnya, atau justru sisi kuota yang juga habis. Kalau Anda melihatnya permasalahannya lebih banyak di mana ya, kecenderungan kita terhambatnya pendidikan anak-anak kita nih? Ya. Kalau secara garis besarnya ketidaksiapan, ya, ketidaksiapan sistem pendidikan kita menyambut pembelajaran secara online ya, tidak siap. Baik pendidikan secara umum maupun pendidikan Islam tidak siap. Satu, guru-guru ya, kalau dalam pondok-pondok itu banyak yang tidak mengerti terkait dengan komputer.
ya. Banyak dari pondok-pondok bukan kalau pondok modern mungkin dia sudah diajarkan ya terkait dengan komputer tersebut. Namun ya terkait dengan terkait pondok-pondok yang kemudian guru-gurunya tidak bisa mengoperasikan komputer. Ini menjadi catatan sendiri. Jadi memang sistem pendidikan kita memang belum siap untuk pendidikan online. Sehingga bagaimana kemudian strateginya hari ini terkait dengan pendidikan kita agar kualitasnya tidak menurun, maka sekarang ini yang harus digenjot ya guru dan dosennya. Iya, dan ini akan kita bahas bersama saja. Sebentar kita juga akan undang kembali Mitra JIC yang saat ini sedang bergabung bersama kami baik melalui FM 107.7 dan juga untuk Anda yang saat ini sedang di online Facebook. Kami juga mengajak Anda live, kami bergabung. Silakan Mitra ada komentar, ada tanggapan. Tadi sekali lagi baik Anda sebagai penyelenggara pendidikan atau Anda juga mungkin bagian dari pendidik itu sendiri atau Anda orang tua yang saat ini cukup prihatin mungkin dengan kondisi anak-anak kita yang masih begitu belum meningkat konsep pendidikan ketika kalau Ustaz tadi bilang bergeser menjadi online. Nah ini menjadi tanda tanya, pertanyaan besar dari Anda. Silakan bergabung bersama kami. Dan siaran kami juga bisa diikuti melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Baik Ustaz, kalau tadi kita bilang tadi konsep pendidikan sudah disampaikan bahwa Islam itu good man gitu kan dengan beberapa parameter tadi kurang lebih 4 yang saya tangkap, dan sekarang kita ingin ada satu solusi ya. Strategi apa sebenarnya sedang harusnya kita bangun untuk lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren untuk ke depan lebih baik lagi nih? Ya, ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, meskipun pemerintah masih belum membolehkan gitu ya terkait dengan sistem tatap muka itu, cuma kalau saya melihat di zona-zona yang kemudian hijau ya, zona-zona yang kemudian hijau sudah hijau kembali kepada titik yang baik, maka sebenarnya sih kuliah dengan tatap muka, sistem sekolah dengan tatap muka, pondok dengan tatap muka dan kuliah tatap muka itu bisa dilakukan. Ya, tentunya dengan prosedur protap ya. Prosedur protap pemeriksaan kesehatan COVID-19 ya. Misalkan protokolnya itu seperti apa? Misalkan cuci tangan, hand sanitizer, terus kemudian pengecekan suhu tubuh dan yang lain-lainnya. Ini untuk menjaga kualitas agar tidak turun untuk di tempat-tempat yang memang zonanya zona hijau ya. Nah, terus kemudian bahkan kalau saya melihat itu ada yang sudah mengantisipasi dengan baik sebenarnya sih, ya. Mengantisipasi dengan baik itu maksudnya di pondok ini dia sudah melakukan ruang khusus untuk isolasi jika ada santrinya yang kemudian terkena atau dicurigai lah gitu ya, terkena COVID maka diisolasi. Bahkan ada pondok yang kemudian menyiapkan tim medis sendiri. Ya, di pondoknya itu. Bahkan kemudian menyiapkan ambulans sendiri di pondok tersebut. Namun ini kan tidak umum. Hanya 1 atau 2 pondok saja yang mempunyai tingkat keuangannya cukup lah gitu ya. Untuk pondok-pondok secara umum itu masih terkendala ya. Maka solusinya bagaimana? Untuk pondok-pondok atau sekolah-sekolah yang mengadakan tatap muka itu, maka dia kalau pondok itu solusinya adalah ketika anak-anak, strateginya ketika anak-anak datang ke pondok, maka orang tua ya hanya mengantar sebatas kepada misalkan nggak sampai ke pondok, sampai halaman pondok terus kemudian tidak mengikuti santrinya. Santri kemudian datang ke pondok langsung membersihkan badan dan yang lain-lainnya, pakaiannya langsung dicuci dan yang lainnya. Itu antisipasi di beberapa pondok melakukan seperti itu. Dan kemudian untuk yang melakukan tatap muka ini di pondok pesantren itu, mereka kemudian mengatakan kepada orang tua santrinya untuk sekarang santri sementara tidak bisa ditengok ya untuk waktu sampai COVID ini mereda. Artinya orang tua harus mengikhlaskan. Misalkan dalam waktu dekat berpisah dengan anak-anaknya untuk kebaikan anaknya. Dan pondok harus berani menerapkan. Harus berani menerapkan. Ya, pondok itu harus berani menerapkan. Ya, jadi kehidupan pondok ini orang tua santri dalam masa COVID ini setelah ngedrop anaknya ke pondok pesantren, maka kemudian jangan menengok anaknya untuk sekian. Misalkan ya 6 bulan ke depan tidak bisa ditengok tersebut. Ya, karena orang tua santri ini kan yang mobilitasnya tinggi. Kemana-mana gitu ya. Sedangkan pondok itu kan aman istilahnya, zona aman karena sudah disteril gitu ya, disterilkan sehingga anak-anak kemudian di situ bisa belajar
Nah, cuma lagi-lagi di sini orang tua siap atau tidak, gitu ya. Ketika diterapkan misalkan strategi seperti itu. Rata-rata kan orang tuanya yang tidak siap, kangen anaknya, gitu ya, rindu anaknya, pengen nengok anaknya. Padahal untuk sementara sini kita harus mengikhlaskan anak untuk tidak ditengok. Ini untuk strategi anak-anak yang kemudian dia mondok, gitu ya, mondok dan kemudian pondoknya harus menerapkan aturan secara ketat. Ini tentu untuk kebaikan semuanya, gitu ya. Kebaikan buat anaknya agar tetap sehat, kebaikan orang tuanya untuk tetap sehat, dan kebaikan untuk sistem pendidikan ya anaknya agar tidak tertinggal jauh, ya. Karena kalau misalkan saya melihat kalau sistem pendidikan pondok kemudian dengan sistem online tidak akan tercapai. Ya, karena tadi beberapa kendala itu ya, karena gurunya tidak siap, ya, kemudian orang tuanya dari pihak sekolah juga dari rumah juga tidak siap, ya. Namun jika memang harus dipaksakan dengan daring, dengan online, maka sistem pembelajaran itu yang kemudian harus dipacu untuk dengan sistem online. Nah, ini yang menjadi PR besar guru. PR besar. Ya, PR besar saya melihat guru-guru. tidak saja anaknya, tapi bagaimana orang tua harus juga harus disiapkan. Betul, ya. betul. Karena tidak mungkin dia maunya ke sana sendiri, yang juga harus dipush kadang oleh orang tuanya. Ya, kalau betul. orang tua ternyata basicnya kurang kuat, jangan juga diandalkan ya. Gitu kan. Ya, tidak terlalu bisa diharapkan akan sesukses ketika mereka benar-benar ada di pondok ya. Ya, betul. Bahkan banyak orang tua yang hari ini tingkat stresnya tinggi. Iya ya. Karena biasanya dididik sama guru terus kemudian dididik sama orang tua. Terima matang Orang gitu tua kan. belum terbiasa dengan mendidik anaknya dengan sistem sekolah seperti itu. Sehingga yang ditemukan itu fakta-fakta orang tuanya stres gitu ya. Orang tuanya stres, kemudian mereka mengajar tidak sebaik yang di gurunya. Gitu ya. Jadi memang sistem ya, sistem pembelajaran itu yang kemudian harus guru ini harus diajarkan untuk melek teknologi, ya, melek teknologi. Kalau saya berkeyakinan untuk pembelajaran secara online itu pasti berkurang lah kualitas itu, ya, pasti berkurang secara kualitas itu. Apalagi kalau pendidikan Islam yang mengusung konsep adab pasti berkurang. Ya, saya pernah terlibat dengan beberapa perkuliahan online, ya, kemudian kita temukan. Ya, jadi salah satu adab itu, misalkan dalam pendidikan ya, saya kasih contoh ya, bahwa pendidikan itu ketika guru belum masuk kelas, biasanya siswa sudah siap dengan alat tulis, sudah siap menyimak, sudah siap mendengarkan. Itu salah satu adab. Ya, kemudian dia siap menyimak dan gurunya itu salah satu adab. Nah, hari ini ketika saya memberikan kelas online dan yang lain-lain, itu rata-rata ya mahasiswanya belum siap. Muridnya belum siap. Saya sudah masuk duluan online, muridnya belum siap. Itu salah satu adab, ya, salah satu adab yang tidak tercapai ketika sistem pendidikan online. Belum lagi perilaku daripada siswa dan mahasiswa yang ketika online seenaknya saja. Kalau di kelas gitu ya, kalau di kelas kan duduk rapi gitu ya, kita bisa lihat gitu, bisa terlihat. Nah, kalau di online itu kadang-kadang ada anak mahasiswa yang kemudian buka baju di depan, ya, di depan dosennya. Di depan gurunya. Ini kan salah satu adab. Ya, dan itu tidak tercapai kalau pendidikan online. Dan setidaknya ketika langsung ke tatap muka bisa mengamati, meniru apa yang sudah diperagakan oleh gurunya. Betul, gitu, betul. Kan? Atau ustadznya. Itu, gitu, betul. Salah satu pendidikan Islam itu adab munculnya. Maka kemudian kalau kata Imam Malik itu, dia mengatakan ya al-adab qabla ilmu. Ya, kemudian Imam Mubarak mengatakan bahwa kita belajar adab itu 30 tahun mempelajari ilmu selama 20 tahun. Ini kan menandakan bahwa pembelajaran adab itu begitu penting. Akhlak itu penting. Jadi banyak orang yang banyak orang yang kemudian lulus perguruan tinggi, S1, S2, S3 tapi tidak memiliki adab yang baik terhadap orang tuanya bagaimana. Nah, tidak ada yang memiliki. Jadi kalau saya melihat secara online ini, kalau konsep secara Islam, adab itu tidak terpenuhi. Ya. Jadi ada yang menurun yang sangat drastis dari kehidupan adab itu. Ya. Bisa jadi hanya capaian kurikulum, target kurikulum. Kurikulum bisa, ya kurikulum, ya targetan kurikulum bisa. Namun sikap, adab, perilaku itu kelihatannya yang akan berkurang. Ya, karena di sini strategi kedua. Jadi peran orang tua pada masa sistem pandemi corona ini sangat-sangat besar. Ya, orang tua yang harusnya menjadi uswatun hasanah hari ini. Ya, gurunya tidak bisa diandalkan karena dengan sistem online tersebut. Ya, maka kemudian orang tua yang harus mengambil peranan yang sangat besar terkait dengan pendidikan anaknya. Ya, hari ini ketika orang tuanya azan gitu ya, kalau dulu ketika di sekolah kan
Misalkan anak-anak sekolah dasar, azan, ayo anak-anak kita ke sekolah, gitu ya, kita ke masjid, ya. Diajak sama gurunya, gitu ya, gurunya di depan, murid-murid di belakang, guru menjadi uswatun hasanah untuk anak-anak. Nah hari ini bagaimana orang tuanya, bapaknya, yang kemudian menggantikan posisi guru tersebut? Ya, ketika azan datang, gitu ya, kemudian bapaknya yang kemudian berbicara kepada anaknya, ayo nak kita ke masjid, gitu ya, memberikan contoh. Hari ini dengan sistem online ini orang tua yang sangat memegang peranan. Ya, hasil kalau dulu ya, itu kan banyak. Hari ini lebih dengan sistem online ini orang tua yang mempunyai peranan yang sangat besar. Ya, jadi orang tuanya yang harus mempunyai kebijakan tegas, gitu ya. Nah, harus punya seperti itu. Ada hikmah, memang ada hikmah tersendiri bagi orang tua yang sebelumnya mungkin cukup menyiapkan pembekalan biaya, gitu kan. Apalagi seorang ayah biasanya kan ketika biaya sudah tercukupinya rasanya tuntas laparan, gitu kan. Tapi hari ini tidak. Biaya tetap jalan. Lain halnya juga dengan konsentrasi kita juga harus mendampingi mereka. Kalau tuh melihat seperti apa nih orang tua saat ini, apakah sudah dengan ditempa beberapa bulan ini dihadapkan dengan ini, ada nggak sih hikmah yang sudah kuat melekat bagi para orang tua ketika sudah kembali lagi di kondisi yang betul sikap? Ya sebagian kecilnya orang tua ada yang berlakukan seperti itu, berhasil lah, gitu ya. Namun sebagian besar kalau kita lihat itu petanya itu tidak berhasil. Karena sebagian besar hari ini masyarakat itu tidak terdidik dengan sistem pendidikan Islam yang baik. Sebagian besar ya. Sebagian kecilnya ya berhasil. Misalkan anak ustadz, anak yang lain itu ya. Mereka selain di sekolah emang sudah terdidik dengan kehidupan yang baik di rumahnya tersebut, gitu ya. Sehingga kemudian sekolah itu hanya melengkapi apa yang sudah dibiasakan di rumah, gitu ya. Tapi sebagian besarnya orang tua belum siap. Ya. Nah, ketika hari ini sekolah tutup, maka dampak yang anak itu sendiri, ya. Sehingga sekarang buat para orang tua yang mungkin menyaksikan radio JIC ini, jika hari ini kita ingin investasikan anak kita agar nanti menjadi penolong kita di yaumil kiamah nanti, gitu ya, maka hari ini orang tua yang harus memegang peranan tersebut. Ya. Selain nanti mungkin guru-guru mempersiapkan untuk sistem metode pembelajaran dengan sistem daring online ini. Ya misalkan contoh lah, dulu ketika saya kuliah komputer, ya, dulu saya ambil penelitian itu sebelum ada ini jauh, ya. Saya sudah mengambil pembelajaran bahasa Arab dengan sistem Flash menggunakan software Flash dan kemudian itu di-online-kan. Ya, kalau itu mungkin orang-orang pembelajaran bahasa Arab dan yang lainnya bisa seperti itu. Dibikin sistem ya multimedia ya. Kemudian misalkan isim, fiil, kemudian huruf ya. Kemudian diklik, kemudian suaranya muncul gitu ya. Muncul suara-suara atau misalkan lagu-lagu Arabi, kemudian muncul tampilan-tampilan yang bagus ya, grafis seperti itu. Nah, itu di satu sisi bisa menjadi solusi. Ya, karena menampilkan efek grafis itu lebih disenangi dibandingkan dengan membaca. Misalkan anak-anak ya suruh baca ini bukunya gitu ya, ini baca kitabnya, itu belum tentu disenangi sama anak-anak. Tapi ketika sudah tampilannya grafis, sudah tampilannya multimedia, bisa jadi itu bisa disenangi oleh anak-anak maupun oleh mahasiswa. Nah, disinilah PR daripada guru dan dosen untuk menyiapkan materi ajar yang memang cocok ketika sistem online ini. Iya. Balik ke tadi strategi yang pertama yang harus kita bangun kan bagaimana sistem pondok yang harus terapkan. Dan yang kedua orang tua. Saya teringat orang tua di sini mungkin yang kalau kita lihat ibu jelas memiliki peran yang sangat strategis. Betul. Kita pernah ingat Ibu Umi Madrasatul Ula ya. Betul. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak kita. Nah, dalam hal ini saya berkaitan dengan kondisi hari ini. Apa yang juga harus dikuatkan lagi oleh para ibu nih? Karena memang kelihatannya benar-benar berfungsi lebih gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin bisa jadi Madrasatul Ula mungkin agak sedikit ngambang apa sih peran-peran yang lainnya. Ternyata sekarang begitu terasa. Bagaimana San yang harus dikuatkan oleh seorang ibu? Ya betul, Madrasatul Ula ya. Jadi ibu itu madrasah yang pertama, ya karena memang mereka lahir dari ibunya, ya dari pendidikan awalnya sudah ibunya yang mendidik, ya ketika ayahnya banyak bekerja di kantor, mengambil aktivitas gitu ya, bekerja maupun usaha, ibunya yang kemudian mendidik
cabang bayinya ini, calon bayinya itu dengan pendidikan Islam. Ya, misalkan ibunya yang rajin membaca Quran gitu kan waktu masa kehamilan itu ya. Kemudian banyak berzikir sehingga kemudian secara prinsip-prinsip keislaman ketika mengandung sendiri sudah kemudian Islam itu diajarkan. Nah, ketika lahir begitu juga ya. Ketika belum menginjak akil balik, ibunya yang memang mendidik itu sendiri. Ya, lebih banyak berinteraksi ya. Lebih banyak berinteraksi dengan anaknya. Namun ada pergeseran nanti nih Pak Ade nih. Saya mencermati itu. Ketika sudah menginjak anak itu mungkin seumuran SD yang lain-lainnya, anak itu lebih dekat dengan ayahnya. Kenapa? Karena ibunya ini mungkin kalau anaknya satu bisalah sabar gitu ya. Tapi kalau anaknya banyak itu mendidik itu, ibunya jarang yang dikasih sifat sabar. Sehingga kemudian mereka banyak yang kemudian terlibat dengan konflik dengan anak-anaknya. Nah, ketika terlibat konflik dengan dimarahi dan yang lain-lainnya, maka anak itu akan bergeser dekat dengan ayahnya. Ya. Sehingga di sini tingkat kesabaran ibu-ibu ini kan memang sangat harus dikuatkan dalam kondisi seperti ini. Apalagi dalam masa COVID sekarang ini. Ya, kalau saya di rumah itu dibagi lah tugasnya itu. Kalau pengetahuan umum tanya ke uminya gitu ya. Nanti kalau pengetahuan agama dan matematik dan yang lain-lain tanya ke saya. Gitu ya. Jadi kita sudah bagi coupling-couplingnya gitu. Iya, nah, di sini di sini orang tua harus membagi itu. Mana yang bisa dikerjakan sama uminya, mana yang bisa dikerjakan sama abinya. Gitu ya, sehingga anak tidak kehilangan. Kalau anaknya blank, itu yang jadi masalah itu. Di sekolah kita nggak masuk sekolah, gitu ya. Terus kemudian mendapatkan mata pelajaran online yang tidak dipahami, di keluarga tidak mendapatkan tidak mendapatkan solusi. Betul. Nah, ini menjadi masalah sendiri. Jadi harus ada pembagian job desk-nya. Job desk yang jelas dari seorang ayah dan juga seorang ibu, gitu kan. Kapan yang harus sentuh oleh ayah dan juga kapan harus dipegang oleh ibu. Dari harapan-harapan anak-anak kita tetap berjalan maksimal di kondisi saat ini. Kalau untuk melihat dari strategi yang harus dibangun selain tadi pondok pesantren, kalau memang sekolah pondok pesantren ada orang tua dan guru, apalagi yang berpengaruh saat ini? Saat ini kebijakan, ya kebijakan dari pemerintah itu sangat berperan, ya. Terus kemudian kebijakan dari pihak sekolah itu sangat berperan, ya. Karena dalam praktek pelajaran online itu banyak yang terkendala, ya, baik dari sekolah maupun daripada kampus. Ya, sehingga kebijakan meringankan misalkan SPP, ya, terus kemudian mensubsidi SPP-nya itu diberikan kepada pulsa online muridnya, mahasiswanya itu menjadi solusi. Ya, di beberapa perguruan tinggi saya cermati sudah ada yang memperlakukan seperti itu. Dipotong SPP-nya, terus kemudian dikembalikan ke murid untuk biaya mereka mengikuti kuliah online. Kalau tuh melihat ini lebih ke kebijakan pemerintah atau kebijakan pihak sekolah yang harusnya sekolah yang pertama. Ya, kalau memang sekolah itu tidak bisa mengcover, maka harus kebijakan pemerintah karena kewajiban pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Ya, hari ini sekolah yang harus mengambil peran itu pertama. Ya, dan pemerintah harus punya data itu. Sekolah yang mampu dan sekolah yang tidak mampu. Nah, kalau sekolah mampu ya serahkan kepada sekolah untuk mengcover biaya operasional pembelajaran online itu sendiri ya. Tapi kalau misalkan gimana Pak De? Bantuan pemerintah melalui kebijakan dengan cara yang satu ini saya rasa akan jadi satu hal yang berhasil ya sebetulnya. Harusnya. Artinya tidak ada kendala-kendala yang sering jadi keluhan-keluhan para orang tua ya. Iya, betul. Hari ini kan orang tua mau online gimana? Pulsa nggak ada. Iya, sering gitu ya, sering kita dengar gitu kan. Mau online gimana gitu kan. Betul. Terus kemudian alatnya nggak ada, fasilitasnya tidak ada gitu ya. Ya gimana bisa online seperti itu. Nah, ini maka selain dari tadi strateginya pihak sekolahnya mempraktekkan secara ketat terkait dengan sistem pembelajaran dengan standar COVID tersebut, misalkanlah sholatnya nanti di shopnya dipisah, terus kemudian anak-anak tetap menggunakan masker dalam pembelajaran, itu mekanisme lah untuk kemudian strategi agar gimana tatap muka itu bisa berjalan untuk yang strateginya tatap muka. Tapi untuk yang dengan daring, dengan online tersebut, maka ini melibatkan semua pihak. Guru yang mempersiapkan materi ajar yang sesuai dengan pembelajaran online, orang tua yang mendampingi anak-anaknya biar bisa paham dengan sistem pembelajaran online, terus kemudian pihak sekolah yang menyokong atau mendukung pembelajaran online tersebut. Nah, kalau tidak terakumulasi dengan baik, hanya satu yang misalkan taruhlah ya, hanya satu yang oke, gurunya sudah nyiapin nih materi ajarnya sesuai dengan online. Kemudian pihak di sekolahnya tidak siap, di rumahnya tidak siap, sekolahnya tidak mensupport, ya tidak berjalan dengan baik. Tidak tercapai. Sehingga kemudian ini yang harus dipikirkan.
Sekolah sekarang jangan egois lah gitu ya. Jangan hanya mencari untung saja. Ya, hari ini harus paham lah gitu sekolah itu bahwa masa depan anak-anak itu tergantung dengan kita pihak sekolah mendidik anak-anak tersebut. Ya, kalau sekolah berorientasi untung saja, ya sebenarnya sih bubarkan saja. Buat apa mendidik kan? Tujuannya kan untuk mendidik, bukan mencari keuntungan. Kalau mencari keuntungan bikin perusahaan saja, jangan bikin sekolah gitu ya. Karena pada hakikatnya sekolah itu fungsinya untuk mendidik, mencerdaskan anak bangsa, kemudian mendorong anak ini memiliki keimanan dan ketakwaan. Itu fungsi sekolah. Soal nanti ada keuntungan yang didapatkan itu boleh saja gitu ya. Tetapi bukan fokusnya keuntungan semata, tidak Skala seperti prioritas itu. Betul, jelas betul. Kalau antum sampaikan tadi adab dan akhlak menjadi Betul, adab menjadi akhlak prioritas. Betul. Menjadi prioritas ya. Jadi itu ya. Jadi sekarang sekolah-sekolah harus mawas diri lah ya. Harus mengevaluasi ya. Orientasinya itu apa? Mendidik itu. Dulu kan ketika ada undang-undang yayasan pendidikan. Sekarang kan yayasan pendidikan itu kan pendidikan itu di bawah yayasan. Ya kan? Padahal dalam undang-undang yayasan itu ya dikatakan bahwa pengurus yayasan itu tidak digaji. Ya karena yayasan itu anggaplah orang yang memang lagi banyak duit gitu ya. Dia mau beramal soleh akhirnya mendirikan sekolah gitu kan. Cuma yang sekarang bergeser itu yayasan itu mencari keuntungan sebesar-besarnya dari sekolah yang didirikan. Ini yang menjadi permasalahan besar di Indonesia. Nah sekarang pihak yayasan, pihak sekolah sekarang dengan ada COVID ini beramal soleh lah ya. Support anak-anak kita agar mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi baiknya kita kalau ingin punya yayasan harusnya dahulukan dulu segala ekonomi yang harus dikuatkan sebenarnya. Ya, agar memang, ketika buat ada lembaga pendidikan yang jelas itu jadi ladang amal, kita benar-benar bisa mensupport secara utuh ya. Ya betul. Pendidikan kan yang bagus itu kan seperti halnya misalkan Gontor lah ya, yang hari ini bisa menerapkan prinsip pendidikan dan kemudian bisnis secara baik, sehingga kemudian pendidikannya tidak terlalu mahal, biayanya tidak terlalu mahal misalkan gitu kan, karena memang sebagian disubsidi dengan ekonomi yang sudah mereka jalankan. Betul. Harusnya begitu sistem pendidikan itu. Kalau mendidik seperti itu tidak tergantung kepada biaya daripada murid. Boleh untuk operasional biaya murid, tapi kalau kemudian meninggikan uang sekolah pada muridnya, ini untuk berlangsungnya pendidikan kayaknya tidak tepat ya San, ya? Tidak tepat. Karena akan memberatkan dan akhirnya capaian hanya di sisi kurikulum. Sementara nanti adab dan akhlak khawatir tidak tercapai ya. Betul. Baik Ustaz, kalau tadi di awal kita sampaikan bagaimana strategi konsep pendidikan Islam dan pondok pesantren, kita juga sempat menyentuh konsep pendidikan dan juga strategi ya. Nah sekarang biasanya kita selalu bergandengan antara strategi dan nanti solusi. Entah Ustaz apakah tadi yang disampaikan sudah masuk ke solusi atau ada hal besar yang harus menjadi targetan baik para pengelola pendidikan dan juga para pesantren dan juga orang tua yang saat ini terlibat juga para guru. Ya. Tadi strategi itu kalau saya melihat memang solusi untuk sekarang ya. Cuma yang harus dipahami oleh semuanya stakeholder penyelenggara pendidikan itu bahwa kita ini mendidik itu untuk melahirkan insan-insan yang beriman dan bertakwa. Targetnya fokusnya ke sana, memiliki adab yang baik, gitu ya. Jadi semuanya diarahkan ke sana, ya. Adapun target-target yang kurikulum dan yang lain-lainnya itu adalah target yang berikutnya yang kita capai. Maka kemudian solusinya hari ini yang tadi saya paparkan tadi, ya, dari pihak pendidik itu seperti apa dengan COVID ini menyediakan alat ajar yang siap untuk diterima oleh muridnya, ya, oleh mahasiswanya, sehingga mahasiswanya, muridnya paham terkait dengan materi ajar itu, ya. Di pihak keluarga rumah Umi dan Abinya menyiapkan dengan pendampingan agar anaknya bisa memahami apa yang diberikan oleh guru maupun dosennya. Terus kemudian dari pihak sekolah, ya, dari pihak sekolah ini menyupport terkait dengan kegiatan belajar mengajar tersebut, ya, sehingga kemudian kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan dengan baik. Pihak pemerintah harus melihat peluang-peluang mana yang kemungkinan terhambat, maka pemerintah yang harus memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Nah ini ya, jadi di sini yang harus dipahami ya. Jadi sekali lagi pendidikan online ini saya tidak sependapat. Pada ya. Jadi pendidikan yang paling bagus itu pendapat saya tetap muka. Tatap muka dengan sistem pembelajaran ya, dengan sistem adab dan yang lain-lainnya. Karena ini yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Ya. Ketika misalkan Imam Ahmad kemudian mengajar gitu ya. Kemudian muridnya ada 5.000 lebih ya. Kemudian 500 orang itu mencatat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dari hadis maupun yang lain.
selebihnya mencatat adab dari gurunya. Ya, jadi di situ ya muridnya bisa melihat terkait dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Imam Ahmad. Terus kemudian tatap muka juga penting untuk melihat sejauh mana murid itu memberlakukan kebiasaan dan adab yang baik. Dicontohkan dalam misalkan majelis Imam Malik ya, ketika muridnya, salah satu muridnya hendak belajar, kemudian dipanggil sama ibunya ya. Kemudian dipilihkan baju yang baik, paling terbaik gitu ya. Terus kemudian dipakaikan peci di dalam kepalanya untuk menghadapi Imam Ahmad. Nah, ini yang kemudian dalam sistem pembelajaran online ini sedikit besarnya tidak tercapai. Ya. Namun kita bisa mensikapinya dengan tadi penguatan orang tua, ya, penguatan orang tua yang kemudian memberikan pendidikan di rumah yang lebih kuat itu sendiri, Pak. Ya. Oke. Jadi kesimpulan yang saya tangkap dari Ustaz sampaikan bahwa tatap muka jelas menjadi harapan ya, betul, tercapainya lebih dari daring atau online ya. Betul. Nah, kita juga sangat berharap mudah-mudahan kondisi semakin baik lagi sehingga kita bisa menerapkan kembali secara normal pendidikan terlepas itu pendidikan umum, pendidikan Islam dan juga pondok pesantren yang saat ini sedang fokus menjadi bahasan kita. Sedikit Ustaz, mungkin hari ini kita tetap menengok sedikit bagaimana peran orang tua yang masih sangat dibutuhkan gitu kan. Dan juga para lembaga pendidikan dalam hal ini juga pimpinan pondok pesantren yang harus terus mencari strategi dan konsep serta solusi yang harus ditawarkan kepada keberlangsungan pendidikan tersebut. Mungkin Ustaz dilihat penting nggak sih adanya forum-forum orang tua yang khusus membicarakan bagaimana strategi para orang tua agar tetap menjadi orang tua yang berhasil ketika kondisi saat ini, dan juga mungkin ada forum-forum bagi pengelola pendidikan. Ustaz melihatnya seperti apa? Ya, memang forum itu dianggap penting. Bahkan di sekolah juga ada yang namanya misalkan POMG, pertemuan orang tua, murid dan guru. Ya, itu membahas ketika misalkan gurunya menyimpang dari dunia pendidikan, maka bisa dirembukan dalam pertemuan orang tua, murid dan guru. Ya, dan kemudian ya adanya forum-forum seperti ini menjadi control balance ya terkait dengan sistem pendidikan betul atau tidak, ya kan? Misalkan ada di sebuah sekolah ya, dulunya kuat nilai-nilai keislamannya, ya, kuat pembelajarannya, nilai keislamannya. Kemudian ketika berganti manajemen, berganti kepala sekolah, kemudian nilai-nilai keislamannya berkurang. Nilai-nilai keislamannya berkurang dan lebih mengedepankan nilai-nilai umum saja. Maka kemudian orang tua di sini ya dalam forum tersebut memberikan masukan-masukan terkait dengan ini ternyata kehidupannya, kelihatannya pendidikannya ke arah pendidikan sepuh dikurangi gitu ya. Nah, itu menjadi kontrol ya, menjadi kontrol sehingga kemudian pihak sekolah kembali kepada hitoh awalnya, mendidik anak itu menjadikan beriman dan bertakwa seperti itu. Maka forum-forum sekarang ini kan sudah ada nih banyak forum terkait dengan akademisi ya yang mengkritisi terkait dengan masalah pendidikan, kemudian sharing dan yang lain-lainnya sudah sangat banyak, dan ini menjadi masukan buat para penyelenggara pendidikan tersebut, Pak Ade. Oke. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan menemani Mitra JIC di sebuah diskusi kita tentang strategi pendidikan Islam dan pondok pesantren menghadapi pasca COVID-19 ini. Ustaz, sebelum pamit mungkin ada kesimpulan akhir dari pertemuan kita? Ada saran mungkin juga? Ya, baik. Para pendengar Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini memang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi diuji dengan wabah corona, namun kita memahami bahwa konsep Islam adalah konsep yang sempurna sebagaimana dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islamnya sudah sempurna ya. Lalu bagaimana dengan kondisi seperti ini? Dan kita memahami corona itu adalah ujian ya, dan buat orang-orang beriman ya, baik kesenangan maupun kesusahan itu tetap sama-sama ujian ya. Nah, ketika diberikan syarra, kesenangan bersyukur, dan ketika diberikan dharra maka dia bersabar. Nah, hari ini yang menjadi PR dan perlu disadari semua insan pendidikan kita, hari ini kita mengalami tantangan dan ujian dalam masalah dunia pendidikan ya. Jadi dunia pendidikan hari ini diguncang dengan sistem atau dengan adanya corona tersebut. Maka dibutuhkan kerja keras ya, kemudian kerjasama yang kuat antara pengembang atau antara pemegang kebijakan dalam pendidikan dengan para orang tua di rumah
ya, sehingga yang menjadi hambatan hari ini bisa diselesaikan secara baik, ya. Yang hari ini kemudian muridnya menjadi agak kesusahan belajar bisa diselesaikan secara baik. Yang hari ini mahasiswanya susah mengikuti kuliah online, ini bisa diselesaikan dengan baik. Maka perlu sinergitas, ya, perlu kerjasama yang baik antara orang tua di sini sebagai pihak pertama, kemudian yang kedua adalah para guru, para dosen sebagai orang kedua, tenaga pendidik, yang ketiga adalah pihak sekolah, ya, pihak universitas yang kemudian menyelenggarakan pendidikan tersebut, ya, dan yang keempat pemerintah yang bertanggung jawab terkait dengan kehidupan warga negaranya. 4 poin ini harus bekerja sama, ya. Jika ingin sistem pendidikan yang sebelumnya dilaksanakan dengan tatap muka itu bisa tetap berjalan secara optimal. Tidak dilaksanakan atau berkurangnya salah satu support dari keempat poin tersebut pasti akan menyebabkan pendidikan Islam, pondok pesantren akan berkurang kualitasnya. Ya, nah ini makanya semua insan pendidikan hari ini harus melek kondisinya, harus paham kondisinya hari ini, ya. Dan kemudian ketika kita mendidik anak dengan sistem pendidikan Islam hari ini yang sangat kurang, sangat berkurang kualitasnya ketika sistem pendidikan online ini adalah dengan sistem adab dan akhlak, ya. Maka kalau dalam sistem adab dan akhlak ini udah nggak ada rumusnya, menjadi harga mati orang tua yang harus mendidik anaknya. Hari ini pertemuan di kampus tidak ada, pertemuan di kelas mungkin tidak ada, pertemuan di pondok juga sebagian mungkin tidak ada. Maka pendidikan akhlak maupun pendidikan adab ini hari ini harga mati menjadi tanggung jawab orang tua. Iya, baik. Gitu baik, ya, Pak De, ya. Terima kasih Sama-sama, Pak De. waktu dan ilmunya. Insyaallah. Sukses selalu dengan dakwahnya. Amin. Iya. Dan kita juga menyapa semuanya ini. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita bersama, menjadi ladang amal kita untuk menerapkannya dan tetap bisa berjalan maksimal di kondisi hari ini, sambil juga berharap dan berusaha kita untuk bisa semakin lebih baik lagi kondisi kita ke depan insya Allah, agar keberlangsungan pendidikan untuk menciptakan putra-putri kita yang adab dan akhlaknya semakin meningkat kembali, sisi akademisnya semakin kuat kembali, insya Allah bisa tercapai. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.